Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Rilia Iriani, MSI. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 2 dengan anggota Elisa Nuramadani, Gina Agustina, Gita Maharani, dan Novita Febriani akan membahas mengenai analisis kualitatif vitamin tidak larut dalam air. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa sih definisi vitamin tidak larut dalam air? Jadi, vitamin tidak larut dalam air juga dapat dikatakan sebagai vitamin yang larut dalam lemak, yaitu molekul yang hidrofobik apolar. Vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Diabsorpsi molekul vitamin tersebut harus diangkut dalam darah, yaitu oleh lipoprotein atau protein pengikat yang spesifik. Adapun jenis vitamin yang tergolong sebagai vitamin yang dapat larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu, sifat-sifat vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin yang tidak larut dalam air ini adalah larut dalam lemak dan pelarut lemak, kemudian lebih sulit dikeluarkan dari tubuh daripada jenis vitamin yang larut dalam air, sehingga akan berbahaya apabila jenis vitamin ini terakumulasi dalam tubuh, apalagi dalam jumlah yang besar. Selain itu, absorpsinya membutuhkan cairan empedu, dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu dan diangkut ke hati dengan sistem limpas sebagai bagian dari lipoprotein. Selanjutnya ada struktur dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk gambar strukturnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada analisis kualitatif vitamin tidak larut dalam air. Yang pertama itu ada analisis kualitatif vitamin A. Cara pertama yaitu menggunakan reaksi Karp-Lewis. Analisis kualitatif vitamin A dapat dilakukan dengan reaksi Karp-Lewis. Prinsip kerjanya itu berdasarkan penambahan kloroform dan asam asetat anhidrit. Selanjutnya dibubuhkan seujung sendok kristal SbCl3 ke dalamnya sehingga terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat yang artinya positif vitamin A. Kemudian cara kedua itu ada analisis kualitatif vitamin A dengan reaksi trikloroasetat atau TCA. Analisis kualitatif ini didasarkan pada prinsip penambahan reaksi asam trikloroasetat dalam kloroform yang akan berubah warna menjadi biru kehijauan apabila sampel positif mengandung vitamin A. Untuk cara analisisnya itu menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan 5 tetes minyak ikan ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 1 ml reaksi asam trikoloasetat dalam kloroform, kemudian mencampurkannya dengan baik. Nah, jika warna yang terjadi itu warna biru kehijauan, artinya sampel itu positif vitamin A. Yang berikutnya adalah analisis kualitatif vitamin A dengan reaksi warna. Yang pertama itu menggunakan AgNO3. Jika zat vitamin A ditambah AgNO3, maka akan terbentuk warna merah rata. Berikutnya menggunakan reaksi Carr-Price, di mana jika zat vitamin A dalam kloroform CHCl3 ditambah SbCl3, maka akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi coklat. Fluoresensi akan terlihat warna kuning pupus atau hijau kuning. Dalam 1 ml larutan CHCl3 yang mengandung sekitar 6 mikrogram vitamin A positif, 10 ml antimon triklorida, maka akan terjadi perubahan biru yang tidak mantap. Selanjutnya, untuk analisis kualitatif vitamin tidak larut dalam air, yaitu analisis kualitatif vitamin D. Analisis kualitatif vitamin D dapat menggunakan hidrogen peroksida. Prinsip analisis kualitatif vitamin D dengan penambahan larutan H2O2 5%, dihomogenkan kemudian dipanaskan lalu didinginkan.
Selanjutnya dilakukan uji dengan reaksi Carl-Preiss. Apabila terjadi perubahan warna menjadi jingga kuning, berarti sampel positif mengandung vitamin D. Cara analisisnya itu yang pertama, menyiapkan alat tahan, memasukkan masing-masing 10 tetes minyak ikan ke dalam 2 tabung reaksi, menambahkan 10 tetes larutan H2O2 5%, mengocok campuran kira-kira 1 menit, memanaskan di api kecil secara perlahan sampai tidak ada lagi terbentuk gelembung-gelembung gas yang keluar. Usahakan jangan sampai mendidih. Ya, berikutnya mendinginkan tabung di bawah air keran. Selanjutnya melakukan uji dengan uji reaksi Carl-Preiss. Dan yang terakhir mengamati perubahan warna yang terjadi. Apabila terjadi perubahan warna jingga kuning, berarti rautan ini positif, ada vitamin D-nya. Selanjutnya dalam analisis kualitatif vitamin D dapat dilakukan dengan reaksi gliserol diklorohidrin, yaitu analisis dengan mereaksikan sampel dengan gliserol diklorohidrin. Dengan adanya asetil klorida atau halida asam lainnya, vitamin D2 dengan cepat akan membentuk warna kuning yang kemudian berubah menjadi warna hijau dalam 1 menit dan mencapai warna maksimumnya dalam 15 menit. Serta akan stabil selama beberapa jam. Dengan ergosterol segera muncul warna pink pucat yang berubah menjadi oranye atau jingga dalam 15-20 menit dan kemudian menjadi hijau fluoresan. Dengan 7-dehidrokolesterol tidak nampak warna pada beberapa menit pertama, kemudian muncul warna pink pucat yang akan menjadi intensif selama 24 jam. Apabila direaksikan dengan kolesterol, tidak ada muncul warna. Reaksi tersebut dapat membedakan antara vitamin D2 dari ergosterol dan 7-dehidrokolesterol. Selanjutnya, dalam analisis kualitatif vitamin tidak larut dalam air, ada analisis kualitatif vitamin E. Analisis kualitatif vitamin E dapat dilakukan dengan mereaksikan sampel dan alkohol absolut serta HNO3 pekat yang kemudian dipanaskan. Reaksi antara alkohol HNO3 pekat akan merubah alfa tokoferol menjadi alfa kuinon. Apabila campuran hasil pemanasan mengalami pembentukan senyawa kompleks dengan ditandai dengan perubahan warna menjadi jingga hingga merah, maka sampel positif mengandung vitamin E. Selanjutnya adalah analisis kualitatif vitamin K. Phylloquinone, juga yang dikenal sebagai vitamin K1, terdapat pada sayuran dan hati binatang. Vitamin K1, phylloquinone, adalah suatu kofaktor yang terdapat di dalam post-translation modifikasi karboksilase pada zat kapur protein yang melibatkan proses aktivitas antihemorrhagic. Menaquinone berbeda dan phenylated yang lebih tinggi, K2 atau MKN rangkaian, berasal dari hasil bakteri. Selagi MK4 tidak lazimnya, dari kelompok ini tersebut ada bukti dari suatu jaringan yang bukan merupakan hasil bakteri alkilasi mengarahkan pada yang tidak terlindungi, merupakan pemanfaatan dan peran dari menaquinone di dalam metabolisme vitamin K. Penentuan kandungan vitamin K pada makanan umumnya dilakukan secara kuantitatif, yaitu dapat dilakukan dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, atau kromatografi cair kinerja tinggi. Sistem kromatografi digunakan untuk menentukan konsentrasi-konsentrasi dari menaquinone 4, phylloquinone, dan dihidrophylloquinone. Lebih lanjut ada yang ditemukan tanpa tingkat MK4. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul yang hidrofobik apolar, yang berarti tidak dapat larut di dalam air, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Kedua, identifikasi secara kualitatif jenis vitamin larut dalam lemak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti analisis vitamin A dengan menggunakan reaksi Carr-Price menghasilkan warna merah coklat. Dengan reaksi trichloroacetat atau TCA menghasilkan warna biru kehijauan atau dengan reaksi warna menurut Fi4. Ketiga, analisis kualitatif vitamin D dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan reaksi hidrogen peroksida dan dengan reaksi gliserol diklorohidrin. Masing-masing menghasilkan warna jingga, kuning, dan hijau. Keempat, penambahan reaksi berupa alkohol absolut dan HNO3 pekat digunakan untuk analisis vitamin E yang menghasilkan warna jingga hingga merah. Yang terakhir, sedangkan pada vitamin K umumnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode HPLC.